Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, Engkau menyertai dan membimbing umat-Mu melalui perantaraan para nabi pada zaman dahulu. Kini dan seterusnya, Putra-Mu sendiri yang telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami sebagai Nabi Agung dalam diri Yesus Kristus. Dialah yang akan membimbing kami. Semoga kami patuh dan setia pada bimbingannya, sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Matius bab 18 ayat 1-5, ayat 10, dilanjutkan ayat 12-14. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, firman Tuhan yang diwartakan kepada kita pada hari ini
memberi pelajaran yang sangat menarik. Kita diajak untuk belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Tentu dalam konteks kalau kita tempatkan dalam firman Tuhan merupakan firman yang menyucikan, yang kita dengar dengan telinga kita dan kemudian menembus hati kita, agar hati kita disuburkan oleh firman Tuhan tersebut. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, firman yang disampaikan Tuhan adalah firman yang mengutus kita untuk mewartakan firman itu kepada segala bangsa. Maka kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih dan kebangkitan Kristus. Kita sudah membaca di dalam Injil, Kristus mencirikan hati kita seperti tanah yang menerima firman Tuhan itu. Entah itu tanah yang berbatu, yang diinjak-injak, penuh duri, atau menjadi tanah yang subur. Ada yang mendengarkan firman Tuhan tanpa memahaminya, yang kemudian menerimanya untuk sementara waktu, tetapi kemudian segera ditelan oleh dunia. Yang lain menolak firman itu mentah-mentah dan memilih untuk bergembira dengan kekayaan dunia. Yang lain lagi menyambutnya dan membiarkannya menghasilkan buah yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan memahami Injil pada hari ini dalam konteks itu. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang menerima firman Tuhan dan kemudian membiarkannya bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan kita. Salah satu cara untuk memastikan bahwa kita menjadi pribadi yang menerima firman Tuhan di dalam hati kita dan kemudian membiarkan sabda itu bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah di dalam kehidupan kita adalah ketika kita bisa bersikap sederhana, rendah hati, yang dalam Injil pada hari ini digambarkan seperti anak kecil. Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, "Barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Maka kita tidak boleh bersikap arogan, sombong, kemudian merendahkan orang lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, orang yang rendah hati biasanya dilawankan dengan orang yang rumit, penuh dengan perhitungan, sombong, keras hati, hanya memenuhi dirinya dengan egoisme. Hatinya dipenuhi dengan kepentingannya pribadi. Sebaliknya, orang yang sederhana dan rendah hati berfokus pada hal-hal yang hakiki, yaitu kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, bahkan kasih pada alam semesta ini, melalui sikap yang ramah dan peduli pada keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Pribadi yang rendah hati
akan menerima hidup ini dengan penuh syukur, dan semua hal yang baik itu disyukuri, diterima sebagai anugerah dari Bapa. Maka ia memiliki hati yang seperti anak kecil sebagaimana digambarkan oleh Yesus di dalam Injil tadi. Ia selalu terbuka dan siap dibentuk oleh karya Roh Kudus di dalam kehidupannya, yang bahkan setiap kali Roh bekerja itu akan mengubah kehidupannya menjadi baru. Semoga Roh Kudus memenuhi hati kita dan seluruh kehidupan kita, sehingga kita pun dianugerahi kekuatan kasih karunia Roh Kudus itu, hingga kita pun berani untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan sukacita Injil, dan semakin banyak orang mengenal Yesus Kristus Tuhan kita dan diselamatkan. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.